Bocor, 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 bocor. Kok bisa sih? Anggaran subsidi BBM udah ditambah banyak, tapi masih kurang aja. Bahkan kuota BBM bersubsidi diperkirakan habis di bulan Oktober depan loh teman-teman. Aku sih pengennya cuek dan santai-santai aja ya. Tapi kalau harga BBM naik, bukannya harga-harga barang juga pada naik semua ya? Sebagai emak-emak, ini nggak bisa diterima gitu aja nih guys. Kira-kira di mana kebocorannya ya? Pertama-tama catat dulu ya guys, informasi yang aku bahas ini bukan hoax. Teman-teman searching aja di Google, udah banyak berita tentang rencana pemerintah naikin harga BBM. Mulai dari menteri-menteri sampai Presiden Jokowi sendiri yang statement. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh ngitung betul sebelum diputuskan. Ya, kasih. Jadi untuk tahun 2022 ini, subsidi dan kompensasi energi itu awalnya cuma dianggarkan 152,5 triliun teman-teman. Terus gara-gara ada perang Rusia versus Ukraina di awal tahun ini, harga minyak mentah dan gas dunia jadi melambung tinggi. Yang tadinya cuma rata-rata 60-an US dollar per barel, meroket jadi di atas 100 US dollar per barel. Sampai sini wajar lah ya kalau anggaran subsidi energi jadi kurang. Nah, bulan Juni kemarin pemerintah merevisi APBN 2022 melalui Perpres 98 2022 yang salah satu poinnya adalah menambah anggaran subsidi energi jadi 502 triliun. Ini gede banget loh guys, total belanja negara kan sekitar 3.000 triliun. Berarti kita bakar uang untuk subsidi energi 522 triliun itu sekitar seperenamnya sendiri dari total pengeluaran negara. Masalahnya, setelah dijalankan, uang 502 triliun itu ternyata cuma cukup sampai bulan Oktober. Terus bulan November sama Desember gimana dong? Ya nggak ada subsidi lagi. Harga BBM jadi harus mengikuti harga keekonomian atau harga pasar, which is sekarang Pertalite itu 13 ribuan, Pertamax sekitar 15 ribuan, dan LPG 3 kg sekitar 20 ribuan. Atau kecuali anggaran subsidinya ditambah lagi. Tapi apa mungkin? Apa kuat APBN nambah anggaran subsidi lagi? Kalau menurut Badan Anggaran DPR, 500 triliun itu sudah besar sekali dan nggak mungkin untuk ditambah lagi. Dan masalah utamanya sebenarnya juga bukan di besarnya anggaran, tapi di mekanisme distribusi subsidinya. Menurut DPR nih, subsidi BBM khususnya Pertalite baru sekitar 35%-an distribusinya yang tepat sasaran. Artinya sekitar 65% anggaran subsidi itu malah dinikmati oleh orang kaya, orang yang mampu, orang yang sebenarnya nggak berhak dapat subsidi. Subsidi itu sudah salah sasaran, tidak tepat sasaran, tidak pada penerima manfaat. LPG 3 kg itu dari 40% masyarakat bawah, hanya 22% yang menikmati. BBM, begitu ada migrasi besar-besaran, yang menikmati masyarakat bawah itu hanya 36%. Kalau seperti itu ceritanya, masa tetap alokasi pendekatannya? Ini nggak main-main loh guys. 65% dari 500 triliun itu sekitar 325 triliun loh guys. Bayangkan 325 triliun uang negara menguap untuk bayar bensinnya orang kaya.
Kalau buat bangun sekolah, bangun universitas, bangun rumah sakit, udah dapat berapa tuh dari Sabang sampai Merauke ya kan? Kok bisa ya bocornya segede itu? Parah. Sebagai emak-emak, aku nggak mau ikut campur lah ya. Itu ratusan triliun bocornya bagaimana dan kemana. Cuma masalahnya, kalau harga BBM naik, semua harga kan ikut pada naik. Bukan cuma sembako yang naik, tapi hampir semua harga barang juga ikut naik. Seminggu terakhir ini aku perhatiin harga-harga di pasar udah mulai naik loh. Ini padahal belum resmi diumumkan kenaikan harga BBM-nya loh. Gimana nanti kalau udah resmi dan berlaku kenaikan BBM-nya? Pasti makin meroket lagi nih harga-harga. Semoga ya YouTube ini banyak viewernya supaya bisa buat tambah-tambah uang belanja. Terakhir, for your information ya guys, kenaikan harga BBM ini kemungkinan akan dilakukan di bulan Agustus ini. Dan kenaikannya itu diperkirakan sekitar 20-30%. Jadi kalau Pertalite ya hampir 10 ribuan lah harganya. Daripada ngeluh, mending kita siap-siap aja deh. Kencangkan ikat pinggang, belajar berhemat, syukur-syukur bisa puasa, malah jadi ibadah berpahala. Tapi masa rela sih gara-gara bocor subsidi nggak tepat sasaran, jadinya kita semua yang nanggung bebannya. Rela nggak sih? Coba curhat di kolom komentar ya. Stay cool, stay relevant, and see you on the next video.